Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Baiklah, pagi ini kita kedapatan sepeda motor Scoopy ESP atau biasa dibilang di tempat saya Scoopy Donat. Nah, motor ini punya masalah. Untuk masalahnya kita dengarkan sama-sama untuk dari suara mesin, karena yang dikeluhkan sama yang punya motor bahwa di bagian mesin ketika menyala ini suara kasar. Oke, seperti apa suaranya? Simak dan dengarkan sama-sama. Ya teman-teman, jelas suaranya. Jadi suaranya kasar seperti itu, ngagerengseng Pak ya, ngaheang, kalau di tempat saya sebutnya ngaheang, ngagerengseng. Kita belum tahu ini suara berasal dari mana, karena suara tersebut bisa saja terjadi dari suara lahar, dari suara gigi gearbox, ataupun dari CVT. Untuk memastikannya apakah berasal dari gigi rasio, gigi gardan, ataukah dari mesin dan CVT, kita analisa, kita cek satu persatu, kita lepas untuk mencari pusat suara permasalahan di motor ini. Biasanya rata-rata kalau muncul suara seperti kalau muncul suara ngahyang gerengseng seperti ini biasanya rata-rata yang sering terjadi di jenis Honda Matic ini berasal dari suara lahar keras. Namun kita juga belum bisa memastikan apakah dari lahar keras ataupun dari gigi gearbox. Kita lepas satu persatu untuk bagian area CVT untuk memastikan suaranya berasal dari mana. Kita lepas untuk bagian rumah roller untuk memisahkan antara gigi gearbox dengan mesin. Nanti kita nyalakan kembali apakah suaranya hilang ataukah tetap masih ngagerengseng. Kalau misalkan di bagian area CVT sudah dilepas, untuk bagian gearbox dan mesin sudah terpisah, misalkan dinyalakan suaranya hilang, maka suaranya berasal dari gigi gearbox. Namun kalau misalkan suaranya tetap ada, ini sudah jelas suara tersebut berasal dari mesin, yaitu dari lahar keras. Kita nyalakan apakah suaranya masih ada atau hilang. Teman-teman, jelas setelah bagian CVT dilepas, ini suaranya masih tetap tidak hilang, berarti jelas permasalahannya berasal dari putaran lahar keras. Putaran lahar tersebut sudah menciptakan sebuah suara gitu, mendapatkan putaran cepat sehingga suaranya menjadi seperti ini, ngaheang Pak ya. Ini akan kita bongkar, akan kita belah untuk bagian mesin, tentunya untuk mengganti lahar keras tersebut. Oke, untuk proses pelepasannya kemungkinan akan kita skip agar videonya tidak terlalu lama. Mau tayo berpantai berpunjir. Nah, copot guys.
sini di ruang bakar sangatlah berkerak. Padahal motor ini tidak ngasep ya, tidak ngebul. Kemungkinan besar ini efek daripada penggunaan bensin pertalit. Bensin pertalit akan menciptakan sebuah kerak-kerak yang membandel ke bagian ruang bakar. Bagian pistonnya juga sangat hitam. Nah, untuk melepas linier ataupun buring dan piston, untuk proses pembongkaran bagian buring ataupun piston, dikarenakan motor ini tidak ngasep, untuk cara pelepasannya ini si bagian piston jangan sampai keluar daripada liniernya Pak ya. Karena kan kalau misalkan ini dilepas secara pada umumnya, saya pastikan motor yang tadinya tidak ngasep akan menjadi ngasep karena mengalami titik perubahan di bagian ring maupun di bagian piston. Jadi untuk pelepasannya usahakan piston jangan sampai keluar daripada liniernya Pak ya. Nantinya yang tadinya tujuannya mengganti lahar kerak as dikarenakan proses pembongkaran dan penanganannya kesalahan penanganan, walhasil ujung-ujungnya mengganti ring piston juga dikarenakan menjadi ngebul setelah proses pembongkaran. Nah, jadi cukup kita keluarkan sedikit hanya untuk melepas klip pengunci pen pistonnya Pak ya. Jadi untuk pistonnya jangan sampai keluar daripada buring. Cukup seperti ini agar bisa melepas bagian klip pengunci pen piston. Nah, cukup seperti ini. Lalu didorong pennya, dikeluarkan untuk si piston tetap di dalam linier. Gas, gas, gas. Jadi cukup seperti ini teman-teman ya. Si bagian piston jangan sampai keluar daripada buring. Nah, untuk cara melepas penutup gigi pompa oli, ini pasang baut yang panjang, tang gede seperti ini. Lalu kita ketok seperti ini Pak ya. Nah, oke teman-teman, tadi kita kesulitan untuk memisahkan rengkes kiri dan kanan dikarenakan ini masalahnya dari sini. Jadi as standar ini, as standar tengah mengalami bengkok sehingga dia sulit keluar dari bang asnya Pak. Ini seperti pernah dibongkar Pak ya, seperti pernah dibelah tuh. Untuk bagian kaleng penampung oli di lahar kerak as ini penyok Pak. Ini bagian ini penyok. Nah, ini juga ada bekas seperti terkena pukulan. Namun kita belum tahu juga Pak ya, apakah ini proses pemasangan dari pabrikan ataukah ini pernah dibongkar. Namun untuk dilihat dari baut-bautnya seperti belum pernah dilepas, seperti belum pernah dibelah. Namun di bagian kaleng penampung oli untuk melumasi stang maupun lahar kerak as ini penyok tuh. Ini juga penyok. Tuh, ini penyok, ini penyok. Seperti pernah pergantian lahar. Oke teman-teman, untuk lahar kerak as, untuk kerak as maksudnya sudah terlepas, yang menciptakan sebuah suara berdesing, ngehayang, ngegerengseng. Pusat suara berasal dari kedua lahar kerak as ini Pak ya. Jadi ketika lahar ini muter, lahar ini sudah menciptakan sebuah suara ketika berputar. Tuh, ini bunyi Pak. Tuh, saat kita putar seperti ini bunyi. Muncul suara berdesing ataupun kasar, bukan berarti lahar kerak asnya mengalami goyang ataupun oblak, di mana putarannya sudah kasar. Di sini kita menggunakan merek produknya 205 6007 C4, ada C3, ada C4. Jadi kita menggunakan alat manual Pak ya, tanpa harus press lalu nanti diketok dari atas. Bismillahirrahmanirrahim.
Bagian krek as juga di sini sudah kita bersihkan, kita cuci menggunakan pertalite. Untuk bagian kaleng untuk penampung oli di sini sudah kita rapikan juga karena proses pelepasan lahar sebelumnya ini penyok-penyok, Pak. Jadi kalau ini penyok ini bahaya, Pak ya. Jadi ke bagian lahar krek as tidak akan pernah awet. Kembalikan ke semula agar bisa menampung oli kembali bagian ini, Pak ya, kaleng itu. Karena kok mau tidak mau kalau proses melepas lahar krek as ini pasti penyok, Pak. Jadi kita cungkit. Tuh, untuk bagian dalamannya kita bersihkan juga. Gemukan, Mak. Oke, untuk lahar baru mulus, tidak muncul suara. Tuh. Oke, tuh putarannya, Pak. Lihat, ini perbedaan antara lahar biasa dengan lahar C4. Kita pasang. Oke, aman. Jadi harus masuk seperti ini, Pak. Ini. Nah, untuk penggunaan trackernya kita menggunakan alat as untuk menarik truk as dari sebelah kiri, Pak ya. Kita gunakan bekas rumah roller. Nah, busing. Oke, ini tinggal dikencangkan menggunakan kunci 22. Baiklah teman-teman, untuk persekupinya di sini sudah kita rakit kembali. Mohon maaf untuk proses rakitannya tidak kita videokan untuk singkat waktu agar videonya tidak terlalu lama. Langsung saja kita tes suaranya dan kita bandingkan dengan di awal sebelum kita perbaiki. Oke teman-teman, ini posisi keadaan sudah menyala. Ini stasioner, kita gas, dengarkan dan kita bandingkan. Oke, seperti yang kita dengar sama-sama, untuk suaranya di sini sudah ada perubahan ataupun sudah berbeda dengan di awal sebelum kita tangani. Jadi untuk letak masalah khususnya di kendaraan Honda Matic, Pak ya. Ini kalau muncul suara kasar, berdesing, kalau bahasa kitanya sih ngaheang, Pak ya. Jadi ngagerengseng. Ini tidak jauh masalahnya dari truk as. Oke? Sekian dulu dari videonya, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya Baraya Motor izin pamit, mohon undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.